sholat, jangan lupa bawa sajadah. Apa kabar sahabat? Semoga acara ini membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas puasanya. Semoga kita senantiasa dalam sehat walafiat. Saya Dana Putri akan selalu nih menemani sahabat dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, seperti biasanya saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ada di samping kanan saya. Langsung kita sapa nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Ridho Abdul Fattah sebagai pengurus PBNU dan juga sebagai pengurus Majelis Al-Musholah. Jadi nih Pak Kiai, sebelumnya banyak banget nih titipan-titipan nih pertanyaan dari netizen. Katanya tolong dong request saya dipertanyakan. Nah, ada beberapa pilihan kita nih. Tapi tentunya tunggu dulu nih setelah yang satu ini.
siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, sesuai nih amanah daripada netizen dan juga sahabat Energi Iman, langsung saja nih kita tanyakan. Jadi Pak Kiai, untuk pertanyaan yang pertama cukup menarik sekali nih, yaitu apa sih persiapan menyambut kemenangan di bulan Ramadan ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah. Jadi kemenangan di bulan Ramadan ini adalah sebuah hal yang harus diraih oleh setiap mukmin. Karena kalau kita lihat dari pertanyaan netizen tadi bahwa bagaimana kiat kita untuk mendapatkan kemenangan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebetulnya gini, kenapa ada kemenangan di situ ya kan? Ada kemenangan di situ karena memang bulan ini istimewa. Bulan ini Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak anugerah di dalamnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita puasa di siang harinya, dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam beberapa hadis bahwa qiyamul lail atau menghidupkan malam bulan tersebut itu mendapatkan anugerah tersendiri. Seperti hadis dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena pondasi iman dan juga karena dia lakukan itu secara sukarela bukan karena terpaksa, maka ia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa dia terdahulu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang dengan redaksi man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan atau qiyamul lail, ya, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ampunan atas dosa-dosa dia terdahulu. Artinya bagi seorang mukmin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sudah cukup baginya untuk menjadi sebuah kemenangan. Kenapa demikian? Kita semua paham ya, kita ini manusia biasa banyak dosa ya kan. Kadang-kadang dalam perjalanan kita untuk melakukan sebuah ketaatan pun masih tersisip dosa di dalamnya. Sehingga hal yang paling dibutuhkan oleh seorang mukmin ini adalah ampunan dari Allah. Nah, maka dari itu karena kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mendapatkan ampunan tersebut berarti dia telah dikatakan sebagai seorang hamba yang menang. Kemudian bulan Ramadan ini juga tamu yang istimewa karena di bulan tersebut selain ada ibadah tadi ya, Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ja'akum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luhur. Kemudian Rasulullah melanjutkan di dalam redaksi hadis tersebut, fihi tuftahu abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian di bulan tersebut
setan itu dibelenggu, ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri bahwa barang siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan tersebut, berarti dia memang tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan sama sekali. Artinya, orang yang menang di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan di dalam bulan tersebut. Nah, tentunya logika sederhananya aja ya, kita kan kalau mau ada tamu yang istimewa, kita pasti mempersiapkan segalanya tuh, ya kan? Entah itu misalkan, contohnya yang bertanya misalkan netizen ini, kita kan kebanyakan dari kalangan Gen Z ya. Dari kalangan Gen Z ini biasanya dia mungkin, oh ada tamu istimewa yang mau datang, misalkan calon mertuanya, atau apa namanya yang mau datang adalah pokoknya sosok yang istimewa lah. Misalkan dia tinggal di kos-kosan, terus yang mau datang adalah orang tuanya, maka segala sesuatu dia akan persiapkan. Sehingga kemenangan bagi mukmin yang sejati itu adalah bagaimana dia mempersiapkan untuk menggapai kemenangan itu. Dan kemenangan ini nggak mungkin dong bisa digapai bagi orang-orang yang hanya hidupnya leha-leha dan santai-santai. Ya, kita misalkan ambil contoh sederhana supporter sepak bola. Supporter sepak bola itu pernah nggak ada supporter sepak bola yang mendapatkan medali atau mengangkat piala dan masuk namanya ke dalam bingkai juara? Ada nggak? Tahu sih. Nggak ada. Nggak ada. Supporter olahraga manapun meskipun mereka berteriak-teriak, ikut selebrasi, ikut merayakan, ya entah itu sepak bola, bulu tangkis, atau event olahraga apapun, mereka hanya sebatas sebagai seorang supporter yang hanya berteriak, nggak mendapatkan medali, nggak mendapatkan bonus, nggak mendapatkan hadiah, juga tidak tertulis namanya dengan tinta sejarah. Oke, kita hanya sekedar sebagai supporter yang ikut berteriak. Siapa yang tertulis dalam tinta sejarah sebagai seorang winner, sebagai seorang pemenang? Yang tertulis adalah mereka yang bertarung, mereka yang berjuang, mereka yang turun ke tengah lapangan untuk kemudian mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk menggapai kemenangan, yang menghasilkan semaksimal mungkin poin untuk menggapai kemenangan. Setelah mereka menang, maka nama mereka yang akan tertulis dengan tinta sejarah sebagai seorang pemenang. Supporter, yaudah cukup hanya selebrasi aja, sama. Sebagai pelengkap begitu ya Pak? Sebagai pelengkap saja. Nah, untuk kiat-kiat nih menggapai kemenangan itu gimana sih Pak Kiai? Oke. Berangkat dari sebuah analogi tadi ya, sebagai dari sebuah perumpamaan tadi. Yang pertama, kalau kita pengen menang ya kita harus jadi orang yang ikut berjuang. Karena seorang supporter itu nggak akan pernah masuk ke dalam tinta sejarah, ya ke dalam buku sejarah bahwa dia sebagai pemenang, karena dia kan nggak berjuang. Ya, dia hanya sekedar sebagai orang-orang yang teriak. Sama kayak misalkan Ramadan datang nih, kita cuma teriak-teriakan aja, marhaban ya Ramadan, atau kita hanya sekedar ikut pawai obor, ya ikut-ikutan vibes-nya. Tapi kita nggak puasa, kita kemudian tidak tilawatul Quran, atau seminimal-minimalnya kita tidak tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan Allah, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Kenapa? Kita yang nggak berjuang kok. Nah, jadi kiat-kiat bagi kita untuk mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini adalah dengan standar minimalnya ya. Standar minimalnya ya puasanya dilengkapi 30 hari. Karena atau 1 bulan terlepas nanti apakah 29 atau 30 kan tergantung si hilalnya itu cepat datangnya atau enggak ya. Nah, kalau puasa ini kita lakukan secara full, terus kemudian qiyamul lailnya juga ya, qiyamul lailnya itu setidak-tidaknya kita lakukan sholat yang wajib, mungkin nggak perlu kita bahas karena itu sebagai sebuah kewajiban yang ada bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan pun ada pelaksanaan tersebut. Maka setidak-tidaknya kita bisa memaksimalkan tarawih kita dan juga witir kita. Kemudian yang terakhir adalah hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah standar minimal bagi kita untuk kemudian kita mendapatkan kemenangan tersebut. Kan gini, dalam perlombaan aja juara kan ada variasinya. Ada juara 3, ada juara 2, ada juara 1. Walaupun sebetulnya kejuaraan di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya dispesialkan untuk juara 1 hanya untuk 1 orang saja. Enggak. Siapapun yang bisa menggapai target tersebut dia berhak mendapatkan kemenangan itu. Tapi karena ini ada rankingnya, mungkin kalau kita menerapkan standar minimal yang tadi,
ya kita hanya mendapatkan kemenangan yang standar paling rendah. Nah, saya teringat satu ungkapan guru-guru kami, al-mu'min la yarda bid-dun. Ya, seorang mukmin itu nggak suka dengan perkara yang standar aja. Dia mau yang perfect. Ya, dalam hal ini ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Jauzi, di dalam kitab beliau Saidul Khatir, beliau pernah mengatakan begini, ma ra'aitu aiban fi uyubin nasi kanaqsil qadirina ala tamam. Saya nggak pernah melihat ada satu kekurangan yang sangat parah pada diri seorang mukmin atau pada diri seorang manusia seperti keengganan seseorang yang mampu melakukan sesuatu secara perfect tapi dia nggak lakukan itu. Artinya gini, dia sanggup puasa 30 hari, dia sanggup tarawih 30 hari, 30 malam, dia sanggup menghatamkan Al-Quran, dia sanggup untuk melakukan berbagai macam sedekah yang lainnya, tapi kemudian dia nggak mau melakukan itu. Padahal dia punya potensi, dia punya kemampuan. Nah, ini adalah sebuah cacat yang cukup besar bagi seorang mukmin. Jadi kembali kepada kiat-kiat tadi, maka paling tidak apa yang sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan di bulan Ramadan itu betul-betul harus dilaksanakan. Kemudian hindari hal-hal yang haram, karena perkara-perkara yang haram ini bisa menggugurkan pahala yang sudah seharusnya kita raih. Gitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Dia puasanya nggak batal, tapi pahala yang udah disiapkan, reward yang udah disiapkan itu pada akhirnya nggak jadi diberikan. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang ini, ya, al-yaminul kadhib, sumpah yang sumpah dusta, kemudian juga diantaranya al-ghibah, yang ngomongin orang, ya, kemudian, dan ini sangat membahayakan sekali, ya kan, apalagi kadang-kadang, ya, mohon maaf, ya, ibu-ibu dia pagi-pagi belanja sayuran buat persiapan ntar masak buka puasa sambil ghibah. Sayang baru jam 8 udah ngebatalkan, udah ngebatalin pahala puasanya. Nah, jadi etika-etika seperti ini yang ada dalam tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi dari hal sedemikian tadi nih, sebenarnya pemaknaan dari bulan suci Ramadan ini apa sih Pak Kiai? Dan tentunya pastinya ada dalil-dalilnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai. Oke. Kita memaknai bulan suci Ramadan, Mbak, dan para pemirsa sekalian. Pertama, bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada kita untuk kita melatih diri kita. Orang itu kan kadang-kadang untuk sampai ke level tertentu dia harus mengikuti diklat, dia harus mengikuti camp, ya kan, terus juga harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas dia. Kita sebagai mukmin, ya kan, itu kan harus meningkatkan value iman kita. Nah, cara kita ini kan energi iman. Ya kan, cara kita ini energi iman. Artinya, ya ada kalanya energi iman kita ini down. Ada kalanya energi iman kita ini berkurang. Nah, bagaimana untuk kita meningkatkan kembali energi iman kita? Maka bulan Ramadan ini adalah solusinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita puasa, tujuannya itu kan fungsinya adalah untuk menjadi muttaqin, manusia yang bertakwa. Ayat ini sering kita dengar, mungkin oleh narasumber yang lain juga pasti sering dibawakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari kita diperintahkan berpuasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oke. Nah, takwa itu apa sih? Takwa itu kan adalah ketika kita mampu melakukan semua perintah dari Allah, terutama hal-hal yang wajib, dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ini semua dilatih. Kita diminta untuk melatih diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah puasa. Jadi, faedah dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah melatih diri kita untuk kemudian kita layak menjadi orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, kenapa harus puasa yang dipilih? Kenapa nggak ibadah yang lain? Karena gini, Mbak, ya, puasa ini kan yang jadi tuntutan utamanya adalah kita menahan hawa nafsu kita, ya toh, dengan cara yang tentunya sesuai dengan perintah syariat. Artinya gini, saya nggak apa-apa makan siang hari, yang penting kan nafsu saya bisa saya jaga.
Justru Anda sedang diminta atau diperintahkan oleh Allah menjaga diri Anda dari nafsu perut Anda. Oke? Menjaga diri Anda dari nafsu minum Anda, dari nafsu makan Anda. Ini sebagai bentuk pelatihan gitu kan. Nah, makan ya, perut kita ini adalah satu komponen yang paling besar hawa nafsunya. Maka dari itu yang dilatih adalah dari makannya dulu. Sehingga ketika orang sudah terlatih untuk urusan makannya, dia bisa memanage hawa nafsunya dari apa yang dibutuhkan oleh perutnya, insya Allah kedepannya dia akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena kan gini, mohon maaf, orang itu seringkali melakukan hal yang haram sederhana tuntutannya apa? Tuntutan perut. Iya benar sih. Ya kan? Iya, Pak Kiai. Karena tuntutan perut akhirnya dia melakukan pencurian, Iya. karena tuntutan perut akhirnya dia melakukan perampokan dan berbagai macam jenis kriminal yang lainnya. Juga kan termasuk yang diharamkan di dalam bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa itu. Kenapa? Hubungan badan suami dan istri ini juga kan dilarang. Kenapa? Karena memang kita dilatih untuk memanage syahwat kemaluan kita, syahwat biologis kita, ya, di dalam dengan ibadah puasa tersebut. Karena juga salah satu pangkal dari berbagai macam kriminalitas yang terjadi dan tindakan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu pangkalnya atau muaranya apa? Syahwat biologis. Ya, sama seperti syahwat nafsu tadi. Nah, maka kita dilatih tentu. Sehingga kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, orang yang sudah membiasakan dirinya untuk memanage perutnya, memanage syahwat biologisnya, nah dia akan menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah, yang mana dengan takwa ini dia bisa berjalan di atas rambut yang sudah ditetapkan. Oke, baiklah Pak Kiai. Kesempurnaan dari kajian kita tadi akan kita sampaikan nih di intisari nantinya. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
Ini nih yang kalian tunggu-tunggu, intisari akan langsung disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Oke, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa program Energi Iman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimaksimalkan energi imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari apa yang tadi kita diskusikan di program yang penuh dengan berkah ini adalah yang pertama, bahwa seorang mukmin ini sudah seharusnya berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, dan sudah seyogyanya tamu yang mulia itu kita berikan sebuah sambutan yang luar biasa. Yang kedua, kebahagiaan kita karena datangnya bulan suci Ramadan, karena memang di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya begitu banyak anugerah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadits qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi bahwa semua amalan manusia itu jadi miliknya dia. Para ulama menjelaskan bahwa dalam banyak amalan Allah men-spill, ya, kalau bahasa anak zaman sekarang itu ngasih tahu apa sih pahala dari ngamalin ini, apa sih pahala dari melakukan ibadah ini, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, pahalanya aku rahasiakan dan aku lipat gandakan sesukaku. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini harus kita sambut dengan gegap gempita karena begitu banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dalamnya. Selayaknya kita menyambut satu momentum yang kita di situ merasa bahwa momen itu sangat spesial. Misalkan kita menyambut hari ulang tahun kita begitu berbahagia karena kita merasa bahwa di ulang tahun tersebut nanti ada yang kasih kado, ada yang kasih hadiah, ada yang traktir makan, ada yang ngucapin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kita rezeki, zat yang maha memberikan kita ampunan, ingin memberikan kepada kita keistimewaan tersebut. Maka apakah kita masih tidak bahagia menyambut bulan suci tersebut? Yang selanjutnya, kita persiapkan mental kita persiapkan iman kita persiapkan juga fisik kita untuk kemudian kita bisa melakukan ibadah tersebut di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Karena seringkali mental kita cukup, fisik kita lemah, pada akhirnya ibadah pun nggak maksimal karena sakit-sakitan. Ada orang yang secara fisik subhanallah luar biasa, akan tetapi secara mental dia lemah, sehingga fisiknya dia juga tidak mengantarkan dia untuk taat kepada Allah, ya. Fisiknya keker, badannya sehat, badannya kuat, tapi anak-anak yang sekolah SD kelas 6 bisa buka maghrib, dia jam 8 udah masuk warteg. Nah, ini oleh karena itu kita harus persiapkan mental kita dan juga fisik kita untuk menghadapi bulan yang sangat mulia ini. Insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah sekali nih. Terima kasih banget ini kepada Pak Kiai sudah menyampaikan dan berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga Pak Kiai senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu berada di dunia tentunya. Dan ada waktu kita bersua kembali. Insya Allah. Nah, untuk nih sahabat energi iman semuanya dimanapun kalian berada, tetapkan kalian dalam keadaan semangat nih. Jadi apapun yang terjadi jangan skip, tonton terus dan juga saksikan terus bersama saya, bersama pemateri-pemateri yang sangat luar biasa tentunya dalam program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.